Halo, perkenalkan nama saya Syifa Melinda Afan dengan kode asisten CIP. Halo, perkenalkan nama aku Yusuf Givari Cahyakelana, kode asisten aku CUP. Perkenalkan, nama saya Dila Senjarti dengan kode asisten ARD. Halo, perkenalkan nama saya Sania Barula dengan kode asisten SAN. Halo, kenalin nama aku Fiona Lisa Octavia, kode asisten aku Pio, PIO. Ya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum untuk pengukuran beda fasa. Nah, di sini saya udah buat rangkaiannya, tinggal memasukkan nilai setiap komponennya. Selanjutnya untuk nilai komponen resistornya, di sini saya memasukkan nilai sebesar 5K, lalu klik OK. Selanjutnya untuk kapasitor 50 nano, lalu klik OK. Kemudian beri tegangan input sumber AC, yaitu klik kanan untuk memasukkan nilainya, klik advance, dan untuk fungsinya di sini kita menggunakan sine. Setelah itu untuk DC offsetnya kita masukkan sebesar 0, dan untuk amplitudenya 2, dan untuk frekuensinya kami masukkan 100 Hz. Lalu klik OK. Setelah nilai setiap komponen yang udah dimasukkan, selanjutnya kita akan menjalankan simulasinya dengan klik run. Nah, di sini kita menggunakan jenis analisis transient. Lalu untuk stop time-nya masukkan sebesar 50 mili, kemudian klik OK. Nah, ntar akan muncul di layar Anda seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai beda fasanya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai delta T-nya. Bagaimana itu cara mencari delta T-nya? Nah, untuk mencari nilai delta T-nya itu dengan cara mengukur tegangan di ujung resistansi. Nah, kalian udah lihat probe berwarna merah ini. Kita ukur tegangan di ujung resistansi 5K, klik kiri. Ntar muncul grafik di layar Anda seperti ini. Kemudian setelah itu kita mencari tegangan pada sisi sumber. Nah, di sini kalian bisa lihat probe berwarna merah, klik kiri, ntar muncul grafik berwarna biru untuk VN001. Kemudian klik kanan, lalu pilih attach cursor, yaitu kursor pertama dan kedua, lalu klik OK. Kemudian untuk VN002 ini kalian klik kanan lagi, dan untuk attach kursornya pilih kursor pertama, lalu klik OK. Kemudian letakkan kursor 1 sampai ke titik puncak. Nah, udah sampai puncak. Selanjutnya untuk kursor 2 sama, letakkan sampai ke titik puncaknya. Nah, udah. Ntar akan muncul window seperti ini. Dan untuk mengetahui nilai delta T-nya yaitu di kursor 2, kursor 1 sebelah sini. Jadi untuk nilai delta T-nya itu sebesar 2,2533023 milisekon. Jadi untuk nilai delta T-nya kita udah dapatkan. Selanjutnya yaitu mencari beda fasanya. Ntar delta T itu dimasukkan ke rumus beda fasa. Mungkin itu saja langkah-langkah praktikum untuk beda fasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teorema superposisi, di mana tegangan V1-nya itu aktif dan V2-nya itu off. Oke, di sini R1-nya 3K2, R2-nya 2K, R3-nya 3K7, R4-nya 2K, dan V1-nya itu 15. Oke, kita run aja. Di sini kalian disuruh buat nyari arus dan tegangannya. Jangan lupa buat di R2 ini harus diputar 3 kali, karena arus yang masuk dari V1 ke R1 adalah arus positif. Lalu dari R1 nanti dia menemui percabangan ke R2 dan R3, maka R2 di sini kutub yang pertama kali ketemu haruslah kutub positif. Makanya dia harus diputar 3 kali.
Oke, sekarang kita cari aja arusnya, tinggal klik di bagian R2 dan juga R4-nya. Maka kita dapatkan arusnya bernilai 1,407 mA. Begitu pula yang di R4 itu 1,407 mA. Dan untuk mencari tegangannya, maka kita tinggal tekan sisi sebelah kiri dan tarik ke sisi sebelah kanan. Maka dapatlah bahwa tegangannya bernilai 9,371 volt. Demikian untuk teorema superposisi ketika tegangan di V1-nya aktif dan di V2-nya itu adalah off. Nah, sekarang aku bakalan ngejelasin mengenai teorema superposisi kondisinya ketika tegangan di V2-nya aktif. Nilai R1 yaitu 3K3, R2-nya 2K, R3-nya 4K6, R4-nya 2K, dan V2-nya itu 5. Oke, kita run aja. Untuk di R1-nya cukup diputar 1 kali, di R2-nya kalian putar 3 kali. Untuk mencari arusnya, cukup diklik R2 dan juga R4, maka tinggal diklik, dia bernilai 352,7 dan di R4 juga 352,7. Kemudian buat nyari tegangannya, jangan lupa kalau di rangkaian nomor 2 ini, kalian cari dari arah kanan tarik, kemudian lepas di arah kiri. Maka dia hasilnya 1,41 volt. Demikian untuk kondisi di mana tegangan V2-nya aktif dan V1-nya off. Untuk yang terakhir, yaitu teorema superposisi, di mana kondisi tegangan di V1 dan V2-nya itu aktif. Di sini R1-nya bernilai 3K3, R2-nya 1K, R3-nya 3K7, R4-nya 1K, V1-nya 15, dan V2-nya 6. Oke, kita run aja. Di sini tetap sama, dicari arus dan tegangannya, dan jangan lupa di R2-nya diputar 3 kali. Sekarang kita cari arusnya terlebih dahulu, cukup klik R2 dan R4. Maka kita cari di sini 2,87 untuk nilai arusnya. Di sini juga sama 2,87 mA. Dan untuk tegangannya kita tekan dari arah kiri ke kanan. Maka dia nilainya 9,254 volt. Demikian untuk tegangan di V1 dan V2-nya aktif. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema substitusi. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian. Di sini ada rangkaian teorema substitusi, yaitu rangkaian on-off pada I2, I4, dan V4. Untuk yang pertama, kita langsung run saja. Kita langsung run saja menggunakan analisis transien yang stop time-nya saya isi 1. Kemudian setelah running seperti ini, kami akan mencari nilai arus yang mengalir pada R2 dan R4. Kemudian kita lihat, di sini sudah terlihat untuk nilai arus yang mengalir pada R2 yaitu sebesar 1,3029316 mA. Kemudian kita akan melihat nilai arus yang ada di R4, yaitu sebesar 1,465798 mA. Setelah mencari arus, kita akan mencari nilai tegangan yang ada di R4 dengan cara seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat nilai arus yang ada di R4, nilai tegangan yang ada di R4 adalah 2,931596 volt. Nah, untuk rangkaian on-off sudah selesai, kemudian kita akan beralih ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian ini. Ini rangkaian on-on. Nah, untuk yang rangkaian on-on ini, rangkaian on-on yang ada di I2 dan I4, untuk rangkaian on-on yang ada di I2 dan I4, kita akan mencari nilai arus yang mengalir pada R2.
Kita running dulu sebelumnya ya. Kita running, setelah kita running, kita mencari nilai arus yang ada di R2. Kemudian, kita juga akan mencari nilai arus yang ada di R4. Nah, karena R4 sebelumnya ini adalah resistor yang kemudian kita ganti dengan DC power supply dan nilainya nilai tegangan yang ada di R4 pada rangkaian sebelumnya yaitu 2,931 sehingga kita tinggal mencari nilai arusnya saja. Seperti itu. Kita bisa lihat nilai IR2 yaitu 1,302867 mA yang artinya sama seperti nilai arus di R2 pada rangkaian sebelumnya dan kita akan melihat nilai arus yang ada di V2 yaitu 1,46599507 mA. Seperti itu. Nah, ini berarti bahwa walaupun resistor ini sudah diganti dengan DC power supply, itu tidak akan mengubah nilai arus yang ada pada resistor-resistor ini. Cukup sekian. Terima kasih.